Sari berdiri di depan cermin kamar mandi kampus yang kotor, tangannya memegang kain lap basah, air mata menetes diam-diam ke lantai yang baru saja diapel. Sudah 5 tahun sejak ayahnya, seorang dosen terkemuka di universitas ini, memaksanya bekerja sebagai petugas kebersihan setelah menemukan rahasianya. "Kau bawa malu keluarga," teriak ayahnya saat itu, suaranya bergema di ruang tamu rumah mewah mereka di Jakarta Selatan, membuat Sari jatuh ke lutut, hati hancur berkeping-keping. Pagi itu, seperti biasa, Sari memulai hari dengan membersihkan toilet Fakultas Hukum, tempat ayahnya dulu mengajar. Bau amonia menusuk hidungnya, tapi itu tak sebanding dengan rasa sakit di dadanya. Dia ingat betul bagaimana semuanya dimulai, pertemuan pertamanya dengan Lina, mahasiswi seni yang ceria, di perpustakaan kampus. Senyum Lina seperti cahaya di tengah kegelapan rutinitas Sari, dan tak lama kemudian mereka saling jatuh cinta. Tapi di Indonesia, di mana norma agama dan masyarakat begitu ketat, cinta seperti itu adalah dosa yang tak termakan. Sari menggosok lantai dengan kasar, pikirannya melayang ke masa lalu. Keluarganya adalah keluarga Muslim taat, ayahnya tokoh masyarakat, ibunya pengurus majelis taklim. Saat ayah menemukan pesan-pesan mesra di ponsel Sari, dunia Sari runtuh. "Kau bukan anakku lagi," kata ayah, memaksa Sari keluar rumah dan bekerja di kampus sebagai penebusan. Sari tak punya pilihan, dia putus asa, kehilangan beasiswa, dan Lina. Lina meninggalkannya karena takut. "Ma, Sari, aku tak bisa hadapi ini," kata Lina sebelum menghilang. Hari itu, Sari mendengar bisik-bisik dari mahasiswa yang lewat. "Itu Sari, anak Pak Hadi yang lesbi. Kasihan, sekarang jadi tukang bersih." Kata-kata itu seperti pisau, menusuk dalam. Sari pernah bermimpi jadi pengacara, membela hak-hak minoritas, tapi sekarang mimpi itu terkubur di bawah tumpukan sampah. Dia bertemu dengan Rina, petugas kebersihan senior, yang menjadi satu-satunya teman. "Hidup ini keras, nak. Tapi kau harus kuat," nasihat Rina, tapi Sari merasa lemah, terjebak dalam konflik batin, apakah cintanya salah? Apakah dia harus berubah demi keluarga? Malamnya, Sari kembali ke kos sederhana di pinggiran Jakarta. Ponselnya berdering, nomor tak dikenal. "Sari. Ini ibu." Suara ibunya gemetar. Sari terkejut, sudah bertahun-tahun tak bicara. "Ayah. Ayah sakit parah. Kanker. Dokter bilang tak lama lagi." Sari terduduk, dunia berputar. Ayahnya, orang yang paling dia benci dan cintai, sekarat. Apakah ini saat untuk berdamai, atau justru membuka luka lama? Sari memutuskan pulang, meski hati berat. Di rumah, ibu menyambut dengan pelukan dingin. "Jangan buat masalah," bisik ibu. Ayah terbaring lemah di kamar, mata tajamnya masih menusuk. "Kau datang juga," katanya pelan. Sari duduk di samping, tangan gemetar. "Kenapa kau lakukan ini padaku, Yah?" tanya Sari, suara pecah. Ayah diam lama, lalu berkata, "Aku takut kau hancur di masyarakat ini. Indonesia tak ramah pada seperti kau." Kata-kata itu seperti pukulan, tapi juga pengakuan. Sari menangis, tapi di dalam, api perlawanan mulai menyala. Esok hari, Sari kembali ke kampus, tapi pikirannya tak tenang. Dia bertemu Maya, mantan teman kuliah yang kini jadi aktivis hak asasi. "Sari, aku dengar soal ayahmu. Kau harus cerita kisahmu biar orang paham." Sari ragu, berbagi berarti risiko lebih besar. Tapi saat membersihkan toilet lagi, dia melihat bayangannya, seorang wanita yang rusak, tapi masih hidup. "Aku harus berubah," gumamnya. Keputusan itu datang tiba-tiba, dia akan hadapi ayah sebelum terlambat. Pertemuan itu penuh emosi. Ayah menceritakan masa mudanya, bagaimana dia didik ketat, takut pada perubahan. "Aku salah, Sari. Tapi aku tak tahu cara lain." Sari memakan tapi tak lupa. "Aku tetap aku, Yah. Cintaku bukan dosa."
Ayah mengangguk lemah, tapi Sari tahu ini baru awal. Di luar, saudara-saudaranya memandang sinis. Kau kembali cuma karena ayah sakit, kata adiknya, Riko. Sari balas, aku kembali karena keluarga. Konflik mulai memanas. Sari mulai bertemu Lina lagi, secara diam-diam, Lina kini menikah, tapi masih mencintai Sari. Aku salah tinggalkanmu, kata Lina. Tapi Sari tahu ini rumit. Apakah dia harus kejar cinta lama atau fokus pada diri sendiri? Tekanan masyarakat makin kuat, rumor menyebar di kampus. Anak Pak Hadi kembali, tapi masih lesbi. Sari merasa dikejar, tapi dia tak mundur. Ini saat untuk lawan. Di akhir hari, Sari duduk di taman kampus, angin Jakarta menerpa wajahnya. Dia sadar perjalanan ini baru mulai. Ayahnya sekarat, keluarga retak, dan cintanya terlarang. Tapi di dalam, dia merasa lebih kuat. Aku akan bertahan, bisiknya. Ayah Sari meninggal 2 minggu kemudian di tengah hujan deras yang membasahi Jakarta. Pemakaman diadakan di masjid keluarga, dihadiri ratusan orang, dosen, mahasiswa, tetangga. Sari berdiri di belakang, baju hitamnya basah kuyup, mata merah karena tangis yang tak henti. Innalillahi, gumam orang-orang, tapi Sari merasa mereka memandangnya dengan curiga. Itu Sari, yang... Kau tahulah, bisik seseorang. Di rumah duka, Ibu Sari runtuh dalam pelukan. Ayahmu pergi karena stres, Sari. Karena kau tuduh ibu, suara pecah. Sari terpaku, apakah benar? Rasa bersalah menyerang, tapi dia ingat kata-kata ayah terakhir, jadilah dirimu, tapi hati-hati. Sari memutuskan tak mundur. Saat doa bersama, dia berdiri tegar, meski saudara-saudaranya menjauh. Malam itu, Sari bertemu Maya lagi. Kau harus bicara di pemakaman besok. Ceritakan kisahmu. Sari ragu, itu berarti pengakuan publik. Tapi di kamar, dia ingat tahun-tahun membersihkan toilet, penghinaan, kesepian. Cukup sudah, gumamnya. Keputusan diambil, dia akan bicara. Pagi pemakaman, hujan reda, tapi ketegangan meningkat. Di kuburan saat jasad ayah diturunkan, Sari maju ke depan. Ayahku adalah orang baik, tapi dia juga manusia, katanya lantang. Orang-orang terkejut. Dia memaksaku bekerja sebagai petugas kebersihan karena aku mencintai sesama wanita. Tapi hari ini aku bangkit. Aku tak malu lagi. Suasana hening lalu gemuruh bisik-bisik. Ibu menangis, Riko marah, kau gila. Ini bukan tempatnya. Konflik meledak. Setelah pemakaman, keluarga berkumpul. Kau hancurkan nama ayah, teriak Riko. Sari balas, ayah sudah makan aku. Kalian yang takut masyarakat. Ibu diam tapi mata menunjukkan konflik. Sari tahu ini pengkhianatan bagi mereka, tapi baginya kebebasan. Sari kembali ke kampus, tapi kini sebagai tamu. Dekan memanggilnya. Kami dengar pidatomu. Kau dipecat. Sari tak kaget, itu harga yang harus dibayar. Tapi Maya menawarkan bantuan gabung organisasiku. Kami lawan diskriminasi LGBTQ. Sari setuju meski takut. Di Indonesia, Akti sering diancam. Lina muncul lagi kali ini dengan berita buruk. Suamiku tahu soal kita. Dia ancam cerai. Sari terkejut, apakah ini pengkhianatan Lina? Kau pilih dia atau aku, tanya Sari. Lina menangis, aku tak bisa tinggalkan anakku. Sari hancur, lagi-lagi cinta hilang karena masyarakat. Sari mulai kampanye kecil-kecilan berbicara di forum underground. Di Indonesia, seperti kami hidup dalam bayang. Keluarga tolak, masyarakat hakim. Respons beragam, dukungan dari muda-mudi, tapi ancaman dari kelompok konservatif. Satu malam, Sari dapat pesan ancam, hentikan atau kau mati. Hati berdegup, tapi dia lanjut. Konflik internal Sari memuncak. Apakah dia salah? Apakah agama tolak dia?
Dia bertemu ulama progresi. Allah ciptakan kau begini. Yang salah adalah kebencian. Kata-kata itu ringankan beban. Tapi di rumah ibu panggil. Kembalilah, Sari. Tanpa pidato lagi. Sari tolak, aku tak bisa bohong lagi. Hari-hari berikutnya penuh ketegangan. Sari pindah ke Bandung bergabung komunitas LB. Di sana dia bertemu Nadia, wanita kuat yang jadi mentor. Kau harus bayar harga, tapi itu layak. Sari mulai tulis buku tentang pengalamannya, meski risiko tinggi. Tapi pengkhianatan datang dari dalam. Riko laporkan Sari ke polisi, tuduh provokasi. Ini demi keluarga, kata Riko. Sari ditahan semalam, diinterogasi. Kau promosi penyimpangan, tanya polisi. Sari jawab tegar, aku promosi hak hidup. Dilepas, tapi trauma tetap. Sari sadar, perjuangan ini tak mudah. Cinta, keluarga, masyarakat, semua bertabrakan. Tapi di akhir ile ini, Sari berdiri di balkon, memandang kota. Aku akan lanjut, bisiknya. Di Bandung, Sari menemukan kedamaian sementara. Komunitas LB di sana rahasia, tapi hangat. Nadia, pemimpinnya, cerita pengalaman, aku kehilangan pekerjaan karena ini. Tapi aku bangkit. Sari terinspirasi, mulai atur pertemuan kecil. Tapi berita dari Jakarta datang, ibu sakit depresi pasca kematian ayah. Sari pulang, hati campur aduk. Di rumah, ibu lemah, kau penyebab semuanya. Sari duduk, jelaskan, bukan aku, Bu. Masyarakat yang salah. Ibu menangis, akui, ayahmu terlalu ketat. Aku takut kehilanganmu. Ini momen rekonsiliasi, tapi rapuh. Riko masih marah, tolak Sari. Kembali ke Bandung, Sari hadapi dilema baru. Nadia ajak kolaborasi demo kecil. Kita butuh suara. Sari setuju meski takut. Demo di taman kota, spanduk hak LB adalah hak manusia. Polisi datang, bubarkan. Sari ditarik, tapi lolos. Ini risiko, kata Nadia. Cinta baru muncul, Tari, anggota komunitas. Tari lembut, paham penderitaan Sari. Aku pernah ditinggal keluarga juga. Mereka dekat, tapi Sari ragu apakah siap. Dina hubungi lagi, aku cerai. Makan aku. Sari bingung pilih masa lalu atau baru. Konflik etis muncul. Sari tahu, di Indonesia, pernikahan sesama jenis ilegal, tapi cinta tetap. Dia pilih Tari, tapi Lina marah, kau khianati aku. Dina ancam sebarkan rahasia. Sari hancur, ini pengkhianatan terburuk. Sari tulis surat ke ibu, aku mencintai wanita, tapi aku tetap anakmu. Ibu balas, datanglah. Pertemuan emosional, ibu akui salah. Makan kami. Tapi Riko tak mau, kau bawa Irus ke keluarga. Sari mulai dapat dukungan online. Posting ceritanya viral, meski banyak hate. Lesbi haram, komentar netizen. Tapi juga kuat terus, sis. Ini bangun kepercayaan. Tapi ancaman nyata datang. Kelompok radikal demo di depan rumah Nadia. Hapus LB. Sari sembunyi, hati berdegup. Apakah ini layak, tanya batin. Nadia jawab, ya, untuk generasi mendatang. Sari putuskan lanjut. Dia atur konferensi online bicara tentang tekanan keluarga. Banyak seperti aku, tersiksa diam. Respons positif, tapi polisi panggil lagi. Hentikan aktivitas. Sari tolak, ini hak berbicara. Konflik puncak di ile ini, Lina datang ke Bandung konfrontasi. Kau pilih dia, tanya Lina. Sari jawab, aku pilih diriku dulu. Lina pergi, tapi ancam, kau akan menyesal. Sari tahu ini akhir babak lama. Di akhir, Sari berdiri di Bukit Bandung, angin sejuk. Dia merasa lebih bebas, tapi harga mahal, kehilangan teman, ancaman konstan. Perjuangan ini tak berakhir, pikirnya. Ancaman Lina jadi nyata.
Dia sebarkan foto lama Sari dan dia di media sosial, dengan caption, "Ini lesbian yang hancurkan keluarga." Postingan viral, Sari dapat serangan online. Mati saja, komentar kejam. Sari panik, sembunyi di rumah Nadia. Ibu hubungi, kembalilah, Sari. Ini berbahaya. Sari ragu, kembali berarti mundur. Tapi dia putuskan hadapi. Dia buat video respons, "Aku tak malu. Cintaku sah." Video dapat ribuan like tapi juga laporan ke polisi. Polisi datang ke Bandung tuduh Sari provokasi kerusuhan. Di Indonesia ini sensitif. Sari ditahan 3 hari, di sel dingin, pikir batin, apakah aku salah berjuang? Tari kunjungi, kau kuat. Dilepas dengan peringatan. Kembali, Sari temukan dukungan tak terduga. "Riko hubungi, aku lihat ideomu." "Ma, Kak." Riko akui dia takut masyarakat. "Ayah salah didik kita. Ini rekonsiliasi keluarga." Tapi masyarakat tak mudah. Demo anti-LGBTI di Jakarta sebut nama Sari. Dia contoh buruk. Sari takut tapi atur pertemuan dengan aktivis internasional, "Ya Om. Kita butuh dukungan global." Cinta dengan Tari berkembang tapi tekanan tinggi. "Apakah kita bisa bertahan?" tanya Tari. Sari jawab, "Ya, kalau saling dukung." Tapi Lina kembali, "Minta ma, aku cemburu." Makan. Sari makan tapi jaga jarak. Sari mulai kerja di Ngohak Asasi, gaji kecil tapi bermakna. "Ini panggilan," katanya. Tapi konflik internal tetap, apakah dia egois? "Ibu sakit lagi, Sari pulang." "Aku dukungmu sekarang," kata ibu. Tapi tetangga tolak, "Jangan dekat keluarga kami." Puncak ile ini, Sari diundang bicara di seminar universitas. "Dulu aku bersihkan toilet di sini karena identitasku. Sekarang aku bicara untuk perubahan." Aplaus, tapi juga protes. Seorang mahasiswa lempar telur, "Haram." Sari luka tapi tegar. Di akhir, Sari renung, harga perjuangan tinggi, kehilangan, trauma, tapi dia merasa benar. "Aku tak sendiri lagi," pikirnya. Tahun berlalu, Sari jadi figur inspirasi di komunitas LGBT Indonesia. Buku autobiografinya terbit meski dilarang di beberapa daerah. "Ini ceritaku untuk yang tersembunyi." Tur buku penuh risiko, tapi dukungan bertambah. Keluarga pulih perlahan. Ibu tinggal dengan Sari di Bandung, Riko kunjungi sering. "Aku bangga padamu," kata Riko. Tapi masyarakat masih keras, undang-undang anti-LGBT diusulkan. Cinta Sari dan Tari stabil, meski tak resmi. "Kita ciptakan keluarga sendiri," kata Tari. Tapi tekanan datang lagi, Tari dipecat kerja karena hubungan mereka. "Ini pengorbanan," kata Tari. Sari hadapi dilema etis terbesar, apakah lanjut berjuang atau mundur demi keselamatan. Dia pilih lanjut, atur kampanye besar di Jakarta. "Untuk hak kita." Ribuan datang, polisi awasi ketat. Di puncak, Sari pidato, "Aku kehilangan ayah, pekerjaan, teman karena aku. Tapi aku bangkit. Indonesia harus berubah." Aplaus bergemuruh, tapi kerusuhan pecah. Sari luka ringan tapi semangat tak padam. Kembali ke rumah, Sari renung semuanya, konflik, pengkhianatan, pengorbanan. "Apakah benar?" tanya batin. Kisah Sari berakhir dengan pertanyaan, apakah mencintai sesama jenis adalah dosa yang tak termaafkan, atau hak dasar manusia yang harus dilindungi?